Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib mushola Baitus Salam yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji dan juga syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, mujalasah dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, sampai memandikan mayit di bagian yajuzu li zauj taghsilu zaujatihi. Boleh suami memandikan istrinya yang sudah meninggal. Wong memandikan istrinya yang masih hidup saja boleh. Iyalah, memandikan masih hidup juga boleh. Memandikan sesudah meninggalnya juga boleh. Dengan catatan dimandikan sendiri. Jadi kalau istri jenengan meninggal kemudian jenengan bersikukuh ingin memandikan, ya mandikan sendiri gitu. Enggak boleh minta tolong yang lain ya. Karena yang boleh dalam hal memandikan itu kalau beda jenis itu hanya suami istri. Anak enggak boleh memandikan ibunya, bapak enggak boleh memandikan anak perempuannya. Kecuali mungkin anaknya masih anak-anak gitu. Kalau sudah dewasa enggak boleh gitu ya. Jadi yang boleh memandikan sesudah pada dewasa itu hanya suami istri. Jadi suaminya meninggal, istri boleh memandikan tapi sendiri. Istri meninggal, suami boleh memandikan tapi sendiri, tidak minta tolong yang lain. Kalau minta tolong yang lain, alangkah baiknya kalau perempuan yang meninggal yang memandikan dari kalangan perempuan, kalau laki-laki yang meninggal yang memandikan dari kalangan laki-laki. Dasarnya tentang suami boleh memandikan istrinya adalah hadis Aisyah. Aisyah pernah berkata, Roja'a ilayya Rasulullah dzata yaumin
min janazatin bil baqi. Rasul itu pernah mengantar jenazah ke makom Baqi. Baqi itu makom yang berada di belakang Masjid Nabawi, dekat rumahnya dengan rumahnya Aisyah. Pas pulang dari takziah, kata Aisyah, wa ana ajidu sodaan, dan aku sedang menderita sakit viroksi di kepalaku. Nggak tahu sakitnya itu apa namanya, sakit pusing kepala itu, vertigo atau migrain atau apa, di sini nggak disebutkan. Pokoknya Aisyah mengatakan aku sakit kepala, pusing banget. Wa ana akul warok sah. Aisyah mengatakan warok sah. Kalau diterjemahkan itu, kepalaku sakit banget ya Rasul gitu. Aduh hai, kepalaku pusing banget gitu. Warok sah gitu. Maka kemudian Nabi malah berkata begini, ma dharraki. Enggak apa-apa Aisyah. Enggak apa-apa, kepalamu sakit enggak apa-apa. Nanti sembuh kok. Laumiti qabli, toh kalau enggak sembuh, terus kamu mati duluan, faghassaltuki, aku yang akan memandikanmu. Wa kafantuki, dan akulah yang akan mengkafanimu. Summa sholaitu alaiki, dan akulah yang akan mensolatimu. Wa dafantuki, dan aku yang akan menguburkan dirimu. Masya Allah. Berarti suami tanggung jawab tenan. Ya, dengan kiranya berani sama istrinya bilang kayak gitu. Pak Asep berani nggak? Iya. Langsung kan lu. Ya. Jadi Rasul ketika istrinya sakit kepala itu, pas pulang itu, beliau mengatakan madar Rocky, nggak apa-apa, sakit nggak apa-apa, sembuh toh nanti. Toh kalau kamu mati dulu, aku yang akan memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkanmu. Itu tegas itu ya. Padahal memandikan ini berat loh ya. Mengkafani juga. Kalau sholat sih mungkin ringan ya. Menguburkan itu kalau sendiri berat itu ya. Berat itu. Tapi Rasul sanggup. Kultu. Tapi kemudian aku komentar, aku Aisyah, lakinni au lakaanni bika wallah lau fa'altu dzalika laqad raja'tu ila baiti fa'aristu fihi bi ba'di nisa'ik qalat fatabas sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku mengatakan begini, demi Allah, apabila kau melakukan yang seperti itu, nah terus kamu pulang ke rumahku, kan nggak ada aku ya Rasulullah, kamu akan senang-senang dengan istri-istrimu yang lain di rumahku gitu. Berarti ngapain kalau begini Pak? Cemburu gitu. Maka kalau ada istri cemburu ya wajar Pak RW. Ya, kamu kembali ke rumahku akan bersenang-senang dengan istri-istrimu yang lain di rumahku. Fatabas sama Rasulullah, kemudian Rasulullah senyum-senyum. Rasulullah senyum-senyum. Thumma budi'a biwaj'ihi alladzi mata fihi, dan ternyata setelah Rasul bilang kayak begitu, kemudian Rasulullah sakit, dan sakit itu yang membawa Rasulullah meninggal. Artinya belum pernah sehat lagi. Artinya janji Rasulullah mau memandikan Aisyah itu enggak jadi. Kenapa masalahnya? Meninggal dulu gitu ya. Meninggal dulu. Kan bahasanya Rasulullah, kalau kamu mati dulu gitu ya. Dan ternyata Rasulullah sakit kemudian meninggal terlebih dahulu, sehingga Rasulullah janjinya belum terlaksana. Tapi bukan mengingkari, karena memang mati dulu kan itu toh. Ya, meninggal dulu, sehingga hal itu tidak terjadi. Maka faedah hukumnya di sini termasuk hadis qauli. Hadis qauli. Hadis qauli itu perlu kita pahami. Jadi hadis itu ada qauli, ada fi'li, ada takriri. Lah yang terkuat itu qauli. Bahkan qauli itu meskipun Nabi belum melakukan sudah menjadi ketetapan hukum.
Di sini berarti menunjukkan hukumnya boleh suami memandikan istrinya ketika istrinya meninggal. Boleh mengafaninya. Boleh menguburkan sendiri itu boleh. Karena Rasul mengatakan seperti itu berarti menjadi ketetapan sebuah hukum meskipun Rasul belum melakukan. Bahkan kalau fi'li Rasul melakukan belum tentu Rasul melakukan itu berlaku bagi seluruh umatnya. Ketika Rasul melakukan kemudian Rasul mengecualikan, mengatakan tidak untuk kalian, ya, atau dikecualikan oleh ayat, maka hanya khusus bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu banyak hal. Ya. Kemudian wali Allah Taala sama almar'ah ba'da mautiha zaujatan. Di sini juga istri itu atau suami ketika meninggal, ketika belum selesai iddah itu masih hukum istri, masih hukum istri. Jadi meninggal, beda kalau cerai, kamu saya cerai, maka seketika itu sudah tidak menjadi istrinya. Ya, salaman saya nggak boleh, ngemek nggak boleh. Ketika sudah bilang saya cerai, mati itu bagian dari cerai. Tapi lepasnya istri menunggu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari atau 130 hari. Namanya selesai iddah. Sehingga sebelum 130 hari itu masih istrinya. Sehingga memandikan masih boleh. Pegang-pegang kulitnya itu masih boleh gitu ya. Al-Quran sendiri bilang, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Kalian mendapatkan separuh dari apa-apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Artinya masih sebagai istri sebelum iddahnya selesai. Falamma lam yakun mani'un min taksiliha fi hayatiha, kana dzalika bagian ala tahlil ba'da mautiha min ghairi farqin ila binasin wala sabilin ilaih. Tadi sudah disinggung, kalau hidupnya saja boleh memandikan gitu ya. Nggak tahu Pak Asep pernah mandikan istrinya hidup belum? Maka ketika memandikan setelah meninggalnya itu lebih boleh itu. Wong hidup itu kan bisa mandi sendiri, boleh dimandiin. Tapi biasanya kalau hidup itu mandiin gitu ya, orang mandikan gitu ya. Ya. Tapi sudah meninggal berarti boleh, ya boleh memandikan karena tidak ada larangan. Wa qad dafa as-Sauri wa Abu Hanifah ila anna rajul la yaghsilu imra'atahu li anahu law syaa tazawwaja ukhtaha hina matat. Hanya pendapat Abu Hanifah dan Sufyan as-Sauri yang mengatakan tidak boleh. Alasannya ketika meninggal itu katanya sudah enggak istrinya. Lah kok bisa? Karena boleh langsung nikahi adiknya atau kakaknya. Memang karena laki-laki enggak ada iddah gitu ya. Ya, jadi menurut Abu Hanifah dan Sufyan Tsauri, tapi pendapat yang kuat adalah boleh, ya, boleh memandikan istrinya. Nah sebaliknya, boleh enggak istri memandikan suaminya? Ya boleh. Ya juzulil mar'ah taghsilu zaujiha. Perempuan juga boleh memandikan suaminya. Sebagaimana ketika hidup juga boleh loh. Nah, meninggal ya boleh Pak Asep ya. Pernah dimandikan istrinya Pak? Alhamdulillah. Tapi nggak tahu besok kalau mati itu jenengan dulu atau istri jenengan dulu kan nggak tahu toh. Tapi mesti jenengan nggak berani pesan seperti Nabi kepada Aisyah ya. Dalam hadis Aisyah mengatakan, "Au istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghassala Rasulullah illa nisa'uhu." Kata Aisyah, andai kata Rasul itu meninggal terlebih dahulu, maka tidak ada yang lebih berhak memandikan Rasulullah kecuali istri-istrinya. Nah, karena istrinya banyak ya istri-istrinya. Bisa gotong royong Pak Budi. Jangan siji ya siji tok. Nah, jadi boleh istri boleh memandikan suaminya, suami boleh memandikan istrinya, siapa yang meninggal terlebih dahulu. Kemudian ada pertanyaan, tadi sudah disinggung, hal yughsalur rajul ibnatahu, bolehkah seorang ayah
memandikan anak perempuannya. Kalau anak laki-laki nggak jadi pertanyaan, ini anak perempuannya. Putra cewek panjenengan meninggal, saking ora kuwate jenengan sak busi dhewe, boleh ndak? Takut dama anak Umma Atiyah ya allati ghasalat binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis meninggalnya anaknya Nabi yang perempuan, ya, ternyata yang memandikan namanya Ummu Atiyah dan tidak dimandikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya. Lakin idalam tujat nisaun yakum nabi dalik au kunna qalilatil khubrah bil ghusl falam yarid maniun min ayyughsalar rasul ibnatahu. Kalau anak itu masih kecil dan ternyata tidak ada perempuan-perempuan yang bisa memandikan, maka boleh. Ini darurat namanya, bapaknya yang memandikan gitu ya. Wali annaha karrajul binisbah ilaihi fil urat wal khulwah. Karena memang bapak itu terhadap anak mahram gitu. Ning waqat waroda hadza an ba'di salaf. Fa'an Abi Hashim anna Aba Qolabah ghasala ibnatahu. Karena juga pernah Abu Qolabah memandikan anaknya. Akan tetapi ketika anak itu sudah dewasa, maka ulama mengatakan diserahkan saja urusannya kepada perempuan. Oh, Nabi juga menyerahkan urusannya kepada Ummu Atiyah. Ya juzulin nisa tarsilu sobi. Begitu juga sebaliknya. Kalau yang mati anak laki-laki kecil, ibunya sebaiknya yang memandikan sama laki-laki. Tapi kalau enggak ada, boleh ibunya. Imam Ibnul Munzir mengatakan ajma'al ulama ala annalil mar'ah antarsila sobiya as-soghir. Boleh ibunya memandikan anak laki-laki kecil yang masih kecil belum dewasa. Wasabatanil Hasan anahu kana la yura ba'san antar salal mar'ah al-hulam idza kana qatifan, ya, wa fawqahu syai'un. Ketika anaknya masih kecil dan tidak boleh langsung ketemu kulit, tapi membawa kaos tangan atau apa namanya untuk memandikan anaknya laki-laki. Wa hadzal jawaz mahaluhu idza lam yablugh asabyut haddan yustahabihi, ketika belum balik. Kalau sudah balik, sebaiknya laki-laki yang memandikan laki-laki, perempuan yang memandikan perempuan. Idza mata rajulun baina nisa'in aw imra'atun baina rijalin. Ada perempuan meninggal di tengah kalangan laki-laki tok, enggak ada perempuannya. Atau laki-laki meninggal di tengah kalangan perempuan, tidak ada laki-lakinya. Caranya gimana memandikannya? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama, yughsalu min fauqi siyab. Dimandikan tapi pakaiannya tidak dilepas. Jadi dimandikan di atas pakaiannya gitu. Terus gebyuri dan penggersing akeh resik gitu ya. Ya. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, enggak perlu dimandikan, cukup ditayamumi. Karena hukumnya sama dengan tidak mendapatkan air. Maka cukup dengan tayamum saja. Waqat paroda mursalan an mahkul an Nabi sallallahu alaihi wasallam, terwaritkan secara mursal dari mahkul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, idza matar rajul ma'an nisa, ketika laki-laki mati di tengah kalangan perempuan, wal mar'ah ma'ar rijal, atau perempuan mati di tengah kalangan laki-laki, fa innahuma yuyammamani, maka cukup ditayamumi, wayut fanani, dan dikuburkan, wahuma bimanzilati man lam yajidil ma', dan itu menduduki orang yang tidak mendapatkan air. Udzur atau darurat itu. Dan juga ada penguat, ya, hadis dari Sinan bin Ghurfah, ya, dia seorang sahabat mengatakan ketika ada perempuan yang mati di tengah-tengah kalangan laki-laki yang tidak ada yang mahram sama sekali, maka Nabi mengatakan tuyammam wala tuwassal wa kadzalika ar-rajul, ya. Maka dia ditayamumi, tidak dimandikan. Begitu juga kalau ada laki-laki mati di kalangan tengah-tengah kaum wanita.
Ini Masya Allah, saking Islam akan memuliakan perempuan, ya, sampai urusan meninggal. Padahal kalau secara rasio, secara akal, lewus mati arep dikapakno kan itu toh. Mayit, artinya mayit itu kan wong kon ngemek mayit itu kan ya ora kabeh wong wani to Pak Budi ngono. Nah, misalnya terus wedok iki ayu banget ning mati. Terus jenengan kon ngedusi niku enggak ya mentawa syahwat kan enggak toh. Tapi dalam rangka memuliakan sampai begitu. Yang bukan mahram enggak boleh. Mayit toh, mayit ki basa sing halus ki batang. Kan itu toh. Arep kanggo apa kan itu toh. Tapi saking memuliakannya Islam ya terhadap perempuan. Kadang masih saja orang yang tidak suka dengan Islam itu kan, wah Islam diskriminasi terhadap perempuan, kan itu ya. Sampai meninggal penghormatannya seperti itu. Supaya tidak sewenang-wenang berbuat terhadap perempuan, harus dimuliakan. Masya Allah. Sampai meninggal saja harus sesama jenis. Harus sesama jenis. Bahkan ketika tidak ditemukan perempuan yang bisa memandikan, adanya laki-laki cukup ditayamumi saja, ya. Cukup ditayamumi saja. Itu menunjukkan betapa Islam memuliakan wanita. Sifatul mughassil, sifatnya orang yang memandikan. Ini kita sudah termasuk punya hak untuk memandikan atau belum, gitu ya. Yang bagi ayyatawaffaro fiman yakumu bi ghuslil mayyit amron. Minimal orang yang mau memandikan itu punya dua sifat. Yang pertama adalah as-sholah. Orangnya adalah soleh. Soleh, sholah itu bahkan segot mubalaghah, berarti soleh banget kalau diartikan. Artinya orang soleh, tidak orang sembarangan. Kenapa? Li'ana ahla sholah a'rafu bi hududillah. Orang soleh itu orang yang tahu tentang batasan-batasan yang Allah memperbolehkan, yang Allah tidak memperbolehkan. Wa syara'i adinihi, syariat-syariat agamanya tahu. Fayasturuna alal mayyit, maka kemudian mereka akan menutupi aib-aib yang ada pada mayit. Kalau orang yang enggak soleh, apa ya? Orang yang mudah mudah mengumbar aib orang, gitu ya, bibirnya tebal namanya ya. Jadi habis mandi kan cerita, walah ya Allah, uripe ngono kok bagus banget, jebol gigire blontrang, ngene cerita, itu nggak boleh. Ternyata itu nggak boleh. Orang yang soleh tidak akan mengatakan seperti itu. Apalagi kemudian malah di-shooting, diposting. Ya Allah, ya tidak boleh gitu ya. Tidak boleh. Orang yang soleh akan menutupinya. Bahkan meskipun orang itu jelek, misal mayitnya ternyata nggak taunya digigiri kono tatonane gambar macan mek gambar singo. Ya Allah, kiranya jenengan bar mandikan itu gimana? Cerita enggak? Ya Allah, sergepe salat tenanan. Gigire iki lho gambar singo. Ngono cerita-cerita kayak kancane to. Enggak boleh gitu. Dia sudah meninggal, enggak tahu. Bisa jadi sudah diampuni oleh Allah. Meskipun kelihatan kayak gitu, bisa jadi Allah mengampuni dan lebih mulia, kita enggak tahu. Maka aib kayak gitu enggak boleh diceritakan. Kalau kamu mendapati masih hidup, boleh memberi nasihat, tapi tidak menceritakan, tidak mengumbar aibnya, kan gitu. Kadang suka kita kan kayak gitu tuh, baru terus cerita-cerita kayak itu nggak boleh. Berarti mbak jenengan belum soleh ya, belum soleh. Soleh itu selalu akan cerita yang terbaik, yang baik ya. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib orang muslim di dunia, maka akan ditutupi aibnya orang itu oleh Allah pada hari kiamat. Kita masing-masing punya aib enggak? Masing-masing kita punya celah enggak? Punya. Kalau dihitung 1, 2, 3, 4 terus sampai saya lagi. Misalnya dengan nggak tahu aib saya, alasannya apa? Ditutup oleh Allah. Begitu juga kalau saya nggak tahu aib panjenengan, ditutupi oleh Allah. Maka ketika kita tahu kemudian menutup,
maka balasannya aib kita ditutup oleh Allah. Coba kalau aib kita dibuka oleh Allah, malu ya, malu sekali gitu. Nah, kadang kita tuh suka mengumbar aib orang lain tuh kayak apa ya? Kayak makanan enak gitu ya. Ya Allah, padahal sama halnya dengan membuka aib kita sendiri. Wala yata'arraduna lahu bisabbin wa nahfihi. Maka orang yang soleh itu tidak akan mencaci maki gitu ya. Tidak, apalagi Nabi mengatakan la tasubul amwat. Jangan mencaci maki orang yang sudah mati. Fa innahum qad afdu ila maqaddamu, ya. Dia sudah sampai kepada batas finish ya, sudah sampai batas maksimal. Kalau dia baik urusan Allah, dia jelek juga urusan Allah. Kecuali mayit yang memang dinas oleh Allah diceritakan kejelekannya. Firaun itu ya nasib dia kan, itu dah. Abu Lahab itu kan memang dinas, itu ya nasib dia. Ya kita tetap ceritakan itu, jangan kemudian memakai dalil ini. Kamu jangan cerita tekan jeleknya Korun, Fir'aun. Itu kan memang nasib, Allah menceritakan itu ya. Tapi yang lain, apalagi tahu kita adalah orang Muslim, nggak boleh. Sejelek apapun nggak boleh gitu ya. Wa yahfaduna sirrahu wa la yaktabuna. Maka orang yang soleh itu akan menjaga, akan menutup aib-aibnya dan tidak akan ghaibah. Ya, zikruka akhaka bima yakrah, menyebut kejelekan saudaramu ketika disebut orang itu tidak suka. Itu namanya ghibah. In kana fihi mataqulu faqad igtabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Kadang kalau dinasihati, kenapa tahu kamu kok menceritakan kejelekannya orang itu? Ya memang nyatanya begitu. Nyatanya itu namanya ghibah gitu. Ghibah itu nyata. Kalau nggak nyata namanya fitnah. Ghibah ya dosa besar, fitnah ya lebih besar gitu. Berarti kan nggak ada pilihan kecuali diem gitu. Oh Pak ini tuh begini, kamu kok? Iya memang nyata, saya lihat sendiri. Iya itu ghibah namanya gitu ya. Lihat sendiri, tahu sendiri itu namanya ghibah. Nah supaya baik gimana? Nasihati kalau kamu mampu gitu ya. Jangan diobral, jangan dijual gitu ya. Dalam hadis Abu Rafi, Rasulullah SAW mengatakan, man ghassala mayyitan. Ini, supaya kita besok kalau memandikan mayit tahu gitu ya. Man ghassala mayyitan. Barang siapa yang memandikan mayit, fakatama alaih, kemudian menyembunyikan aibnya. Ada aibnya mayit itu, tapi kamu nggak cerita. Kalian nggak cerita, ditutup. Ghufiralahu arba'ina marrah, maka orang tersebut akan diampuni 40 dosa. Ya Allah, ya Rabbi, jenengan memandikan mayit, lihat di badan mayit itu ada aibnya. Jenengan tutup, kerekep, rapet, wes ila yaumil kiamah, jenengan enggak cerita. Diampuni dosanya 40 macam dosa. Dan jenengan berkali-kali memandikannya kan dosanya resik dhewe. Insyaallah. Wa man kafana mayitan kasahullahu minas sundusi wa istabrokil jannah. Barang siapa yang mengkafani mayit, mengkafani jenazah, maka besok kamu akan dikasih pakaian oleh Allah dengan pakaian sutra tipis dan sutra tebal. Di akhirat luar biasa. Sutra di dunia itu kan harganya mahal kan? Kecuali sutra kecewa. Kan mahal. Kita nggak pernah lihat sutra, mungkin mahal sekali. Wong batik yang setengah mengandung sutra jutaan, ya. Lah jenengan hanya urun ngafani mayit, itu besok akan digratisi pakaian sutra. Makanya, ayo kita belajar itu ya. Ada orang meninggal, kita mampu memandikan, mandikan. Mampu mengafani, kafani. Wa man hafara li mayyitin qabran, barang siapa yang menggali kubur untuk mayit, fa ajannahu fihi ajra lahu minal ajri ka ajri maskanin askanahu ila yaumil qiyamah. Maka kemudian Allah akan membuatkan rumah, ya, akan membuatkan rumah yang besok ditempati di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Ternyata ngurus jenazah itu pahalanya luar biasa. Ini belum yang sholat. Yang sholat nanti di sana bab sholat itu kan baru bab memandikan. Ya, bab memandikan pahalanya sudah luar biasa. Tapi syarat yang pertama tadi apa?
sholih. Sholih itu diantaranya adalah menjaga had-had Allah, batasan-batasan Allah, terutama tidak menceritakan, tidak membuka aib mayit. Syarat yang kedua al-khubrah bil ghusl, orang yang tahu tentang ilmu memandikan. Caranya gimana, dari sebelah mana, guyur berapa kali, pakai air berapa ember, pakai apa, itu ya yang tahu gitu ya, yang tahu. Fa'inal alim bi amril ghusli yuqimu fihi sunnata Rasulillah. Karena orang yang alim itulah yang akan bisa menegakkan sunnah-sunnah Rasul. Fayuhsinu ilal mayyit. Maka akan berbuat baik terhadap mayit sesuai dengan ilmu yang ia pahami. Wa yuhsinu taghsilahu, dan kemudian akan berbuat bagus ketika memandikan. Walidha arsala nabiyyu ila Ummi Atiyah litaghsili ibnatihi. Begitu Nabi mengutus Ummi Atiyah untuk memandikan anak perempuannya, karena Ummi Atiyah adalah orang yang paham tentang memandikan. Wa qad dzakara An-Nawawi wa jazama bi Ibu Abdul Bar anna Ummi Atiyah kanat ghasilatal mayyitat. Karena Ummi Atiyah itu yang memang sering diberi tugas oleh Nabi untuk memandikan mayit, sehingga Ummi Atiyah adalah orang yang paling paham terhadap memandikan mayit. Sehingga orang yang memandikan mayit di samping soleh tadi juga yang bisa. Sekarang soleh tapi nggak bisa memandikan, soleh nggak berani memandikan, ya terserepot itu lah. Nah malah kemudian keweden itu ya. Ya, tapi ini adalah bagian dari suatu ibadah yang harus kita belajar. Karena hari ini kita memandikan, bisa jadi besok kita yang dimandikan. Karena kan hanya gentenan hidup itu ya, hanya gentenan. Hari ini memandikan, besok dimandikan. Kalau sudah dimandikan, ya sudah nggak bisa memandikan lagi. Iya, karena sudah selesai ya. Wa yu'ayyatu hadza ana aliyan lama arada taghsilan nabi dzaba yaltamisu minhu ma yaltamisu minal mayyit falam yajidhu faqala bi abitib ya tibta hayyan wa tibta mayyitan. Ali bin Abi Thalib ketika memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian mencari sesuatu. Apa itu? Oh, ternyata akan mencari wangi-wangian yang ketika Nabi hidup dipakai oleh Rasulullah SAW. Di sini menunjukkan dalilun ala annahu kana ala ilmi bil ghusli wa ma yakunu minal mayyit. Orang yang paling pandai dalam mengurus orang yang memandikan orang yang meninggal. Jadi harus punya ilmu ya, sebagaimana Ali bin Abi Thalib yang memandikan Rasulullah, bahkan pernah ketika Abu Thalib meninggal adalah Ali bin Abi Thalib yang memandikan. Ya juzu ayyakum al-junub awil haid bi ghuslil mayyit. Dan memandikan mayit itu tidak syarat suci dari hadas. Artinya orang yang junub, kalau laki-laki, wah tadi saya junub belum mandi gimana? Boleh mandikan mayit. Perempuan haid misalnya juga boleh memandikan mayit, karena tidak ada larangan untuk memandikan bagi orang yang junub maupun orang yang haid. Berarti boleh. Syaratnya hanya dua. Satu soleh, yang kedua tahu tentang ilmunya. Soleh juga butuh belajar. Apakah kita kalau melihat celah pada orang lain sudah pandai untuk menutupinya? Kalau ada orang ngejak ngobrol ke kita, menjelek-jelekan orang atau menceritakan kejelekan orang, kita sudah bisa memberhentikan, atau paling enggak kita pergi atau kita bumbui gitu ya. Kadang-kadang kan kita malah bumbui, jadi kayak tumbuh ketemu tutup gitu lah. Iya, jadi ini ceritanya mau ngarep loro telu malah jadi papat limo, mergo ana kancane sing padha. Iya, oh iya, aku ya. Lah ini namanya kita belum belajar soleh. Ya, bagaimana ketika yang mempunyai aib itu yang sudah mati, yang tidak bisa membalas menggibahi kamu ya, mesti lebih berani kan itu dong. Orang terhadap orang yang hidup saja berani. Yang kedua, tentang cara memandikan mayat juga kita harus belajar. Tentang memandikan mayat kita juga harus belajar agar kita bisa melaksanakan dengan benar, dengan baik. Kalau tidak belajar, maka tidak mungkin kita bisa melaksanakan memandikan mayat. Nah, ketika kita sudah belajar untuk soleh, belajar untuk memandikan, maka betapa besarnya pahala dalam mengurus
jenazah tersebut ya. Karena memang kita itu tidak lain adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Sehingga apapun keadaannya ya jadi ibadah. Bahkan sampai mengurus orang yang sudah meninggal pun adalah ada nilai ibadah. Isinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di sini kalau ada pertanyaan silakan. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Masya Allah, ini baru sampai memandikan, sudah pertanyaannya sampai mengubur, dan tadi sudah bilang mau mendahului. Nggak apa-apa Pak, ya nggak apa-apa, boleh. Memang ada larangan dari Rasulullah SAW ketika Rasul menguburkan mayit, tanya siapa tadi malam yang kumpul sama istrinya. Sahabat nggak berani bohong gitu ya, saya gitu. Maka yang tadi malam kumpul sama istrinya, padahal sudah tidak junub lagi. Mesti kalau kumpulnya malam kan sudah mandi sholat subuh kan? Ya, bahkan bukan junub, tapi yang tadi malam kumpul sama istrinya, maka siang tidak boleh memasukkan jenazah ke liang lahat. Tapi larangan itu bukan larangan haram, insya Allah para ulama menetapkan sebagai larangan makruh. Bukan hanya sekedar junub, tapi yang malam kumpul sama istrinya. Tapi sekarang jangan buat alat ya, karena nggak mau memasukkan saya enggak, wah malah repot itu. Iya, jadi yang tadi malam junub, kalau yang kemarin malam enggak, sudah ya, sudah semalam itu boleh. Yang semalam ya, maka siangnya tidak boleh memasukkan jenazah ke dalam kubur. Tapi memandikan nggak ada larangan, mengkafani nggak ada larangan, bahkan mensolatkan nggak ada larangan, karena sudah mandi junubnya gitu ya, sudah mandi. Tapi nggak tahu kok ada larangan tidak boleh memasukkan ke kubur. Pasti yang dilarang Rasulullah itu pasti ada hal-hal ya, tapi tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Begitu Pak, wallahu a'lam. Ada lagi? Isaknya sampai jam berapa Pak? Masih? 3 menit. Ada pertanyaan monggo? Nggih, monggo Pak. Ya, memandikan mayat itu intinya adalah mayat itu bersih. Sehingga mayat itu setelah dimandikan itu tidak ada istilah batal. Jadi misalnya mayat habis dimandikan ternyata keluar kotorannya dari lubang belakang, ya cukup diwawi saja dan tidak dimandikan lagi. Sampai ekstrim, kadang kalau bahas fikih itu kadang kan bicara ekstrim. Ada mayat perempuan cantik Pak, sudah dimandikan, dicolong wong lanang, dijima. Misal ini kan contoh ekstrim toh. Dan setelah kurang kan, ya Allah kok tegomen mayat ngono kok ya disetubui. Misalnya seperti itu, mayat itu juga tidak wajib dimandikan ulang. Tidak wajib dimandikan ulang gitu. Artinya memandikan mayat itu hanya untuk membersihkan, meskipun ketika mayat mau meninggal itu udah mandi duluan misalnya. Aku mandi habis mandi bersih ganti pakaian meninggal, maka tetap harus dimandikan itu ya, dimandikan gitu. Sehingga ketika mayat itu ada luka dan sebagainya, bagaimana agar dia itu tetap bersih gitu ya, bersih. Mungkin kalau lukanya bisa dicuci ya dicuci, habis dicuci kemudian
tempeli tancoplas atau apa yang lain agar luka itu tidak mengeluarkan darah kembali gitu ya. Tapi intinya dia adalah bersih gitu ya, bersih. Kan tidak sama dengan mencuci luka yang masih hidup. Karena kalau yang masih hidup itu mengandung dia sakit, itu dia harus diobati, harus ini, harus itu gitu. Jadi intinya dia adalah bersih. Sehingga ketika ada tancoplas yang dari rumah sakit itu, biasanya kan habis diambil darah, ditutup. Ketika mau dimandikan itu ya dibuangi. Kalau dibuang pun kadang sudah bersih, nggak mengeluarkan darah lagi karena mati itu darahnya sudah habis itu ya. Tapi bagaimana agar dia itu bisa bersih? Hingga ketika memang mayat itu lukanya parah, kalau dimandikan malah pada protol, baru itu cukup ditayamumi saja. Karena memang menjadi menyulitkan. Ketika masih bisa, maka bagaimana cara agar dia itu bisa dimandikan. Begitu Pak. Jadi tidak ada yang kemudian ada cara-cara tertentu insya Allah. Begitu. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada, karena pembahasan berikutnya adalah sifat-sifat memandikan. Kalau tadi kan sifat-sifat orangnya. Kemudian yang akan datang insya Allah sifat-sifat memandikan. Jadi nanti caranya memandikan itu harus bagaimana gitu. Kemudian sampai bagaimana, dikasih apa. Itu yang jumlahnya ada 14 macam. Insya Allah dibahas pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kita panjang umur, sehat walafiat, tetap bisa datang untuk kajian sebelum kita diurus jenazahnya. Semoga kita sudah bisa terlebih dahulu, gitu ya. Sudah bisa terlebih dahulu, sudah bisa mengurus orang lain, dan suatu saat kita diurus, pernah kita mengurus orang lain, insya Allah. Sampai di sini semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.